Yesus, suruh ini aku sebut nama. Mengakui Engkau adalah Tuhan. Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Nah saudara dalam Tuhan, ya hari-hari ini kuasa Tuhan semakin nyata bagi kekristenan. Kenapa saya katakan demikian saudara dalam Tuhan? Ya kalau kita melihat di media, hampir setiap hari ada orang yang percaya kepada Tuhan. Ada orang yang terpanggil ke terangnya yang ajaib. Ada umat pilihan Tuhan yang dipanggil Tuhan menjadi ahli waris kerajaan surga kelak. Saudara dalam Tuhan, tentunya ini merupakan sukacita besar bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun hari-hari ini ada banyak persoalan yang dialami oleh kekristenan itu sendiri, seperti beberapa bulan yang lalu, di mana ada penolakan gereja yang terjadi di Cilegon, dan juga bulan atau tahun sebelumnya terjadi penolakan gereja, dan banyak hal memang yang dialami oleh kekristenan itu sendiri. Tapi ingat saudara Tuhan, ya semakin banyak tantangan yang diperhadapkan dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, semakin banyak persoalan yang diperhadapkan dengan kekristenan, ya kuasa Tuhan semakin nyata, mujizat Tuhan semakin nyata. Nah saudara Tuhan, salah satunya ya saudara bisa melihat di video berikut, di mana seorang yang menggunakan hijab memberi diri didoakan oleh beberapa orang hamba Tuhan, ya, dan tentunya ini karena dia punya kerinduan untuk hidup di dalam Kristus, dan pastinya ini oleh kuasa Tuhan, ini oleh pertolongan Tuhan, ini oleh pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Karena firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Yesus kalau bukan Roh Kudus Tuhan yang menjamah hati mereka. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tentu ini karya daripada Roh Kudus Tuhan. Nah saudara dalam Tuhan, supaya semakin terberkati, mari kita sama-sama nonton videonya. Dan sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, ya, tekan tombol like, dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini channel kita bersama saudara Tuhan untuk berbagi berkat rohani, untuk meluruskan pernyataan mereka yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama menonton video berikut. Yesus, suruh ini aku sebut nama. Mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saat ini mengundang Engkau Yesus Kristus masuk dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Raja kuasai hidupku. Anakku waktu SMP masih ikut agama neneknya yaitu Islam. Kemudian kelas 1 SMU memutuskan mengikut Tuhan Yesus dan dibaptis. Ini aku bacain komennya, itu hak kamu mau ikut agama apa, jangan bawa suku Minang. Suku kamu apa? Di Minang banyak suku, aneh aja liatnya. Lah, saya lebih aneh lagi. Terus saya harus ngaku suku Jawa, ngaku suku Batak, padahal saya sukunya Minang. Tuhan saya yang sekarang ini mengajarkan untuk berkata yang sesungguhnya, karena berbohong itu bapaknya iblis, itu berasal dari iblis, kebohongan. Untuk apapun jenis kebohongannya, untuk kebaikan sama sekali itu tetap iblis, bukan dari Tuhan. Jadi saya di sini berkata sebenarnya saya suku Minang. Kalau nggak orang Minang merasa tersinggung atau apa, ya terus saya harus gimana gitu. Tapi bukan tujuan saya untuk mempermalukan, untuk bertujuan orang Padang, orang Minang, kan saya sukunya yang Minang, tapi agama saya Kristen. Salahnya di mana sih? Oh gitu ya. Jadi kalau sudah murtad nggak bisa disebut nggak bisa disebut Minang lagi. Nggak apa-apa, saya sekarang anak Tuhan Yesus. Jadi
nggak boleh disebut Minang, nggak mau disebut Minang juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya ditanya suku saya, ya Minang kan suku saya Sikumbang, karena saya orang Padang, suku saya Sikumbang. Kalau orang Padang yang nggak bilang nggak bisa disebut Minang lagi, ya nggak apa-apa, saya anak Tuhan Yesus, saya sekarang darahnya darah Yesus yang mengalir gitu. Oke, nggak apa-apa deh. Kamu ini mirip Mikana, botolnya juga mirip. Kamu ini orang Batak, jangan ngaku Minang deh. Dari wajah kamu udah ketahuan, yang selalu diucapkan telah diselamatkan. Apanya yang selamat? Kasihan kamu bocil. Hanya gara-gara Unirita yang dari suku Minang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kamu tiadakan dia dari suku Minang. Parah kali kau ini. Unirita itu bukan orang Batak. Kalau aku orang Batak, makanya ngomongku kayak Batak. Unirita mana ada ngomongnya kayak orang Batak-Batak gitu. Kalau aku jelas, ya karena aku dari Batak. Wajahku sama Unirita boleh mirip, tapi kami beda suku, namun satu darah di dalam Kristus. Karena memang kita sudah diselamatkan. Kamu bilang apanya yang selamat? Ya kami selamat dari api neraka. Kami itu gak masuk neraka dulu, baru masuk surga. Karena di dalam iman Kristen, sekali masuk neraka, gosong di situ, gak bisa dicuci. Namanya juga masuk api neraka. Masuk situ kita gosong. Masa keluar dari neraka gosong masuk surga? Gak bisa lah. Ke surga itu kan harus suci, kudus, bersih. Masa keluar dari neraka gosong-gosong? Gak diterima kita di situ. Nah, kalau kita memang orang Kristen, langsung ke surga. Seperti kata Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku, dan pengikutku pasti tidak binasa. Itulah keselamatan kekal yang diberikan Tuhan Yesus. Jadi jangan iri ya kepada Unirita atau kepada anaknya yang sudah percaya Tuhan Yesus. Dan kamu tahu brother, sudah banyak orang Minang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi karena kau kurang jalan-jalan atau seperti katak dalam tempurung, memang gak tahu apa-apa, ya maklumlah. Kau tuduh orang botol, tapi sebenarnya kau yang botol. Aduh, maaf ya bro. Dan saya percaya melalui video ini kita diberkati, iman kita dikuatkan, diteguhkan, dan kita semakin tekun di dalam Tuhan. Nah, saudara Tuhan, melalui video ini saya berpesan kepada kita supaya kita tetap berserah diri kepada Tuhan. Apapun yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini sebagai anak Tuhan, ya jangan takut, jangan gentar, percaya kepada Tuhan, serahkan persoalanku kepada Tuhan, dan Tuhan pastinya melakukan keajaiban, mujizat yang dahsyat dalam kehidupan kita di waktunya Tuhan. Saudara Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa kekristenan memang mengalami berbagai persoalan hari-hari ini, tetapi ingat ya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ya. Salah satu buktinya di video yang barusan saudara tonton. Ya, jadi tetap semangat, tetap setia, dan juga tetap percaya akan pertolongan Tuhan ya. Saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.